Selamat datang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki Pak Mantaya dari pemerhati hukum. Ya, ini juga ada kawan saya Komang. Selamat datang, Mang, di acara kami podcast. Nah, ini kita akhir-akhir ini kan melihat terkait dengan arak. Ini hal yang menarik ini. Jadinya kalau kita melihat ke belakang beberapa waktu lalu pemerintah sudah melegalkan arak di Bali. Tapi beberapa waktu lalu juga kita melihat di berita sedang viral bahwa terjadi penyitaan arak yang ada di Gilimanuk. Nah, ini hal yang menarik yang perlu kita bahas. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saya mau bertanya dulu kepada Beli Mangau. Tahu Beli Mangau ini kan adalah dulu sebagai pelaku pariwisata. Iya, betul. Karena pandemi beralih menjadi Penjual arak. Penjual arak. Nah, itu bagaimana? Coba mungkin bisa ceritakan sedikit. Sebelumnya jual arak itu pertama kali itu karena dampak dari pandemi kita beliau, di mana dulunya kita dapat kerja di daerah pariwisata, di klub, di hotel dulu pernah kerja. Cuma karena adanya pandemi ini saya dirumahkan. Banyak juga di luar sana bartender yang pengangguran. Kebetulan saya lihat di sebuah media sosial di HP itu saya lihat gubernur itu melegalkan arak, dan saya juga belum mengerti pergub yang ada itu seperti apa. Namanya dari basic saya bekerja di bar nih saya mencoba untuk berjualan arak untuk bertahan hidup istilah. Artinya bekerja di sektor pariwisata, lalu dirumahkan, akhirnya beralih menjadi pedagang penjual arak dengan basic yang dimiliki. Artinya sebagai bartender melihat peluang itu, artinya asalnya juga dari Karangasem kan gampang mendapatkan bahan baku, jadinya memproduksi sendiri araknya. Dan itu sudah berapa lama? Dari awal pandemi. Dari awal pandemi berarti langsung mengambil keputusan untuk berjualan arak. Berarti luar biasa kalau saya melihat. Memang ini melihat peluang dengan setelah adanya pergub dari gubernur. Artinya ada bahwa pemerintah mengatakan arak itu dilegalkan. Jadi setelah itu Mang berani mengambil keputusan untuk berjualan. Ya. Saya lanjut ke saya pribadi juga sebagai dibilang anak muda masyarakat, saya kurang mengerti dengan apa sih pergub tentang arak itu. Kalau saya kaitkan dengan kemarin ada penyitaan arak, jadi bertanya saya secara pribadi ini, kenapa sudah dilegalkan tapi kok ada penyitaan? Nah, itu bagaimana menurut Pak Man sebagai pemerhati hukum? Berawal dari adanya Undang-Undang 25 tahun 2007 itu terkait dengan penanaman modal di bidang minuman beralkohol. Nah, karena beliau adalah seorang akademisi dan beliau adalah seorang legislator dulunya di DPR, beliau memahami bahwa ketika menjadi pemimpin daerah tentu hakikatnya beliau ingin membangun fondasi ekonomi sesuai dengan ekonomi kerti Bali yang dimaksud dalam kerti lokal Bali. Nah, akhirnya beliau bersurat ke Desperindak di pusat, bersurat tahun 2019 meminta agar diberikan pembinaan kepada usaha penanaman modal di bidang alkohol, terutama yang tradisional khas Bali. Dalam ini kan kita mengenal ada tua, ada brem, ada arak yang memang sekian lama turun-temurun diproduksi secara lokal tradisional di Bali sebagai minuman alkohol fermentasi dalam destilasi. Nah, kemudian ini bersambut oleh Bapak Dirjen, diberikan kesempatan sehingga kemudian tim hukum Provinsi Bali, kelompok ahli hukum Provinsi Bali dan institusi yang terkait kemudian gagas dari Pak Gubernur ini. Pak Gubernur memang luar biasa, keluarlah Pergub 1
tahun 2020 tentang minuman preparasi dan destilasi khas Bali. Nah, ini saya jelaskan kemudian ini ada dua termin sebenarnya. Yang pertama tentang tata kelolanya ini, tata kelola untuk minuman yang kemudian berupa sajian untuk acara keagamaan. Ya. Dan yang berikutnya adalah berupa kebutuhan konsumsi. Ya, karena mengingat tujuan dasar dari pemimpin daerah kita Bapak Wayan Koster Gubernur Bali tentunya bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat Bali berdasarkan wisdom lokal, gitu kan. Nah, akhirnya betul-betul dibuat aturan ini supaya kuat. Artinya sebagai bahan pangan tentu harus aman. Kemudian juga harus legal, artinya ada kekuatan hukum mendasar itu, baik kemudian produksinya, distribusinya, baik kemudian pengawasannya tentu saja. Tadi dengan ada penyitaan di Manuk dan sebelumnya sudah pernah di Gianyar oleh Polres Gianyar, disidangkan juga. Nah, di sini sebenarnya barangkali kalau kita kepada poin yang menyatakan penyitaan itu adalah pengawasan pembinaan. Kalau dibaca secara rigid pergub itu yang terdiri dari 9 bab dan 19 pasal itu luar biasa dukungannya terhadap upaya peningkatan ekonomi kerakyatan, artinya Kramo Bali dengan tradisional wisdom berupa pengolahan minuman alkohol ini, baik untuk sajian upacara keagamaan juga untuk konsumsi. Apalagi kita ini kan pariwisata dan kita tidak menutup mata bahwa investasi pariwisata itu terkait dengan perkembangan minuman. Apalagi tadi Mau kan di wisata ini ya karena beliau seorang bartender. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Bali tidak di situ saja. Jadi sebelum kita ke soal penyitaan, bagaimana usaha pemerintah Bali benar-benar membackup. Kemarin berulang kali juga dilakukan semacam kegiatan-kegiatan merangsang, baik pengadaan bahan baku, kemudian kelompok tani dihimpun. Karena ini harus bentuknya kerjasama, harus bentuknya gotong royong, bentuknya penguatan ekonomi betul-betul antara produsen, distributor, ada keadilan sosial situ. Ada dampak multiplier efek yang diberikan. Betul. Nah, lanjut lagi, kemarin kan sudah digelar banyak festival bartender. Nah, ini kan sebenarnya soal aman dulu. Barangkali kenapa disita? Satu kan aman dulu. Kenapa ada izin edar? Kenapa kemudian ada izin BPOM karena olahan pangan, dan juga ini distributor juga harus dilengkapi dengan SIUP MB, surat izin peredaran untuk minuman beralkohol. Jadi kalau tidak ada itu ya sama juga dengan ini tugas pemerintah juga, artinya bukan hanya pemerintah juga masyarakat, tokoh masyarakat dan kita segenap lapisan ini mengawasi supaya ketika sudah pemerintah daerah Pak Wayan Koster Gubernur Bali memberikan dukungan dalam pergub ini, kita yang malah tidak excited begitu, tidak semangat. Nah, artinya pengawasannya sekarang kita perlu tahu kenapa disita, apakah memang karena tidak memiliki surat izin edar atau kandungannya atau bagaimana. Nah, itu juga harus kita lihat per case-nya. Karena secara keseluruhan memang ini dari munculnya pergub ini, saya lanjut, akhirnya pemerintah pusat pun lewat Bapak Jokowi Presiden RI menerbitkan Perpres dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Perpres 10 tahun 2021 yang keluar pada bulan Februari kemarin, itu benar-benar mendukung sekali apa yang diniatkan oleh Gubernur Bali Pak Wayan Koster dengan Pergub 120 ini, yaitu investasi berkembang untuk dalam minuman beralkohol sebagai dukungan di daerah-daerah yang menghasilkan minuman beralkohol untuk diproduksi secara massal sebagai konsumtif dan lain sebagainya. Luar biasa sekali pusat dan itu sudah linear, tinggal bagaimana mengembangkan, pengawasan juga mendorong sepenuhnya industri ini supaya lebih ikut nasional. Branding sudah bagus, mulai banyak saya lihat ya seperti Komang dan lain-lain sudah membranding. Nah, tinggal ini yang saya tegaskan secara hukum, kewajiban masyarakat yang taat pajak itu daftar industri sehingga bisa branding sendiri, apakah labelnya Para, labelnya Putri Bali tak tapi itu harus daftar pajak kayak pajak situ sehingga industrinya ada selama jadi Bepom supaya betul-betul aman. Cuman mungkin memang perlu dilihat standarisasi dari kemasan arak itu kan Pak Nge, dari mungkin apa tadi dikatakan adalah
kadar alkoholnya itu juga sebagai standar Pak Nyi. Kemasannya dan izin-izin lain mungkin sebagai standar. Nah, yang ke Mang Au bawa sampelnya. Saya lihat. Ini ya, Iya. Tipsy 9. Iya. Ini Nama labelnya. emang produksi Iya. sendiri dan kenapa warnanya berbeda? Iya, karena ini yang original, ini yang infused. Original itu artinya memang Memang dari petani langsung, pure Arab. tidak ada artinya modifikasi dari rasa. Kalau infuse ini Infused itu lebih ke signature istilahnya. Aromanya. Lebih ke kreasi kita sendiri. Arab Bali asli Tipsy 9 original. Kadar alkohol 35%. Ini sama untuk yang original dan yang modifikasi. Beda. Mana yang lebih? Yang original. Supaya itu memang brandingnya itu lebih naik lagi. Nah, melihat kemasannya ini kan sudah luar biasa. Nah, kemudian kadarnya juga masuk sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bertanya kok disita? Karena dalam Pergub 1 2020 itu ada aturannya bahwa di kawasan mana saja bisa diedarkan. Nah itu. Karena kan di kawasan gelanggang remaja, di kawasan dekat area peribadatan, di area sekolah, kemudian kaki lima, juga tidak dijual kepada anak di bawah umur. Ya itu kadang-kadang kan ini yang di publik sekarang. Kenapa Pak Gub menggalakkan arak kopi? Karena kita harus jujur ya, tradisi orang-orang tua kita ketika mereka pagi hari sebelum ke sawah, mereka minum dulu, tapi terus loki betul. Kemudian siang hari terus loki, juga malam hari sebelum terus loki. Cuman anak-anak muda ini kadang-kadang kan menjadi bahan yang tidak efektif, mereka sebotol ya wajar aja begitu. Nah ini kan sebenarnya kita kan untuk diekspor. Karena Pak Gub sudah bersurat ke Bea Cukai supaya branding Bali ini betul-betul naik sampai nasional. Bahkan kita bisa katakanlah seperti apa yang dibuat di Meksiko, sake di Jepang misalkan ya, kayak whisky di luar negeri begitu. Supaya apa? Ekonomi kerakyatan ini bergulir. Ke pengusaha tani arak ini kita melihat pengolahan yang lama ini kan masih bagus, ada yang dengan bambu dan tempayan itu kan dari tembikar apa gerabah itu bagus itu. Ada yang juga yang kemudian yang kita tetap bina supaya tidak lagi menggunakan. Ini Pak Gub ini pesannya supaya aman dikonsumsi, supaya ini betul-betul karena bahan olahan terjamin kan tidak ada mengandung etanol dan metanol ya. Nah, saya melihat perkembangannya ini luar biasa, anak muda. Daya serap pasar ketika pandemi bagus. Karena regulasi sudah ada aturan di pemerintah daerah dengan Pergub 1 ini, kemudian pemerintah pusat mendukung dengan Perpres 10 2021 bahwa industri ini terbuka investasinya untuk di penanaman modalnya, baik kemudian di Bali, Maluku, kemudian di Sulawesi Utara dengan katakanlah Cap Tikus, kemudian di NTT. Jember NTT dengan Shopee, Moke, kita punya alat di sini. Ini luar biasa, harus didukung. Nah, tinggal tertib nggak kita sebagai pelaku usahanya untuk taat secara hukum terhadap kewajiban baik izinnya, karena ini pangan kan, lahan pangan juga kandungannya di BPOM, dan tidak mengedarkan di kawasan yang dilarang. Karena kita juga mengawasi baik sebagai masyarakat juga di pemerintah, kepolisian daerah dan lain-lain itu berkewajiban mengawasi perjalanan ini dengan baik. Nah ini menarik nih. Artinya tidak dijual di wilayah tertentu. Nah, lalu yang boleh dijual di wilayah seperti apa yang bisa artinya dengan leluasa bisa dilakukan oleh pelaku usaha? Tentunya diedarkan memang di tempat-tempat yang hotel sasaran pertama. Kemudian distributornya juga harus mengantongi izin ini. Terlepas dari awal saya ulang-ulang sampaikan bahwa wajib ini ada uji edar, izin edar. Kemudian dari BPOM juga kandungannya itu harus diikuti betul. Dan tanda-tanda industri ada di Perindak kita daftar karena label kita kan merek itu kan. Karena tugas di pemerintah juga sebagai hak kekayaan intelektual. Nanti mereknya misalkan apa, Bang Awu daftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Sehingga satu ini, dan kemudian juga kepada para bartender peracik minuman ini supaya konsisten dengan ramuannya, tidak berlebih. Kalau infus sekian infusnya, kalau memang berapa waktu kita untuk keamanan pangan. Pak Gub juga tidak mau ini keluar dari rule yang kita harapkan. Komang. Nah, tadi Bapak
pemerhati hukum sudah menjelaskan banyak terkait dengan kebijakan-kebijakan ini dan aturan sanksi secara. Nah, Komang sebagai pelaku usaha rak ini bagaimana dengan pemaparan Bapak ya Pak Man yang tadi begitu banyak itu bagaimana? Kita mendukung tuh. Iya. Gimana, Mas? Ya cukup berat juga Luan. Karena kan dari harga arak tuh juga terjangkau. Kalau mau ngurus izinnya juga saya dengar-dengar mahal itu ngurusnya. Ya itu dah kayak agak berat kalau pengen punya izin itu. Cuma belum tahu gimana caranya solusinya itu untuk berjualan arak gitu. Ini kadang-kadang juga menjadi polemik nih Pak Man di masyarakat. Wah, ini terlalu banyak aturan nih gini kagak mau dagang arak, masih mau dagang dini kan gitu, masih juga jualan sekitar sini, tapi kok kita juga juga tidak mengekspor dan tidak mengirim keluar daerah, tapi kok kita harus memenuhi aturan seperti itu. Dibentuklah lembaga koperasi. Jadi bukan individu ini, kita kan tidak mau ini kemudian menjadi persaingan usaha tidak sehat, menjadi monopoli ya. Karena ini betul-betul pemerintah daerah Provinsi Bali, Pak Gubernur intinya memberikan dukungan penuh oleh koperasi. Jadi satu izin dibuat bersama oleh koperasi, kemudian izin edar untuk distribusinya ini yang diurus. Sebenarnya tidak mahal kalau kita kan saya yakin pemerintah daerah sangat siap, laman di Perindak, kemudian dinas pariwisata, kemudian dinas pangan dan lain-lain siap membackup dalam arti perizinan. Ya, kita kan tentu warga negara berkewajiban membayar pajak segala macam. Ya, itu kan di awal saja sebenarnya ketika kontinu berlanjut dan segmen pasar sangat-sangat tertarik, saya pikir istilahnya tidak ada mahal urus izin. Karena kita aja yang malas sebenarnya, karena keburu takut, keburu termakan oleh pemikiran wah ini berat birokrasi begini. Sebenarnya tidak. Kita kan sekarang sudah transparan sekali. Dalam hal juga terpampang di Disperindak, gagang urus izin, bisa download juga, googling bisa kok sebenarnya. Cuman kan rasa malas masyarakat. Padahal pemerintah kan tujuannya tentu kesejahteraan masyarakat utama dan mempermudah proses birokrasinya, perizinan seperti itu. Nah nanti kan kita pemerhati hukum dan pemerintah daerah ya akan mendampingi pasti. Tentunya syarat utama tidak ada persaingan tidak sehat, masyarakat juga monopoli, makanya dibentuk koperasi. Ini mengayomi anggota-anggota baik penyalurnya juga penjualnya itu karena ini untuk kita bersama, bukan memperkaya satu dua orang, tapi bagaimana seluruh masyarakat ini menikmati hasil dari ini. Berarti kan ada, kalau saya lihat nih, kita namanya usaha kan ada modal investasi kan gitu Pak nih. Nah, sebelum kita membahas tentang investasi, nah ini selama Mang Au ini kan dari pandemi beralih dari pelaku usaha pariwisata sekarang menjadi pedagang arak. Nah, prospek yang Mang hasilkan itu gimana Mang selama ini dari berjualan arak? Dan setelah dilegalkannya oleh pemerintah itu bagaimana? Coba. Kalau di awal itu ya agak sulit persaingannya Lewan, karena kan banyak juga bartender yang pengangguran, yang berjualan arak. Tapi uniknya arak itu sendiri itu punya pelanggannya masing-masing, punya penikmatnya masing-masing. Berarti ada ciri khas yang diberikan dari masing-masing bartender itu. Sama istilahnya kayak infuse itu kan dia nggak ada di internasional, kita kreasi sendiri, kita buat dulu di gentong itu, kita praktein dulu, kita rasain dulu gitu Lewan. Untuk prospek yang saya dapat sekarang ini ya kurang lebih 10 botol. 10 botol per hari. Itu minimal, artinya menjual satu hari 10 botol. Kalau masalah yang partai banyak itu kan tergantung rezeki-rezekian beliau. Mungkin ada yang lagi ulang tahun, lagi ada kegiatan upacara, itu bisa lebih banyak. Average-nya 10 botol average-nya untuk satu pengusaha gitu. Iya. Nah kalau tilik itu anak muda Bali itu, saya kan di medsos memantau, sangat excited sekali ya. Apalagi Pak Gub tentunya memperlihatkan secara elegan kepada duta-duta besar internasional yang datang, baik juga tamu-tamu internasional yang menjadi tamu beliau di TOS dengan arak kopi. Dengan tamu-tamu nasional juga. Ini bagian dari bagaimana beliau secara pribadi menunjukkan kepada publik luas, baik nasional dan luas, mendukung
Nah ini kita sekarang yang di bawah, termasuk kemarin kan di dalam rapat dengan pendeso dan perbekal itu kan sampaikan tidak salah kok dengan arak kopi, tapi status loki betul. Sehingga itu untuk vitalitas betul kan, memang saya melihat di samping vaksinasi yang bagus, karena saya juga penikmat minum, karena memang penikmat minum dari warga lingkungan juga penikmat minum tahu betul manfaatnya. Ketika memang kemarin dengan teman-teman klub motor ini ya mau apa sih klub motor acara HMT, kemudian acara British, beberapa teman-teman yang memang peminum itu sempat ya gejala COVID dan tidak mencium bau kan. Saya cerita Pak Man, untung Pak Agub menegaskan bahwa ini legal. Kami minum arak betul, minum bukan sebotol, itu minum secara pit pagi 100 loki dengan kopi, dan mereka dalam waktu 2 hari bisa mencium. Itu testimoni dari teman-teman peminum yang katakan orang-orang yang di motor HMT kan yang tertua, yang di British, teman-teman Badung Manguredar juga kemarin kan cerita begitu. Itu saya senang sekali. Jadinya ini sudah meluas sebenarnya, dan saya pikir mulai masyarakat paham bahwa ada semacam bulian di publik. Masyarakat diajak mabuk, salah sebenarnya. Justru diedukasi supaya ini menjadi kekuatan ekonomi lokal. Tentunya aman, pangan yang aman, dikonsumsinya aman, kemudian juga legal. Legal artinya kemudian didukung juga oleh pemerintah pusat. Bagaimana ini menjadi investasi terbuka. Nanti kan dengan koperasi bisa permodalan di LPD, permodalan di DPR atau di bank, itu asesmennya dari pihak-pihak pemberi dana Pak, itu bisa. Kalau misalkan dilihat prospeknya bagus, karena kan betul masing-masing pengusaha ini dia sendiri punya metode. Ada takar kalau berapa, ada alat itu kan. Saya beberapa kali juga pembinaan. Itu. Nah sekarang bahan baku juga atas petani. Nah, pemerintah daerah provinsi kan itu mendukung bahan baku pengadanya, entah itu enaung, pohon jantal gitu ya, kemudian kelapa itu dijaga betul. Bahkan kemarin diskusi dengan teman-teman Fakultas Teknik Udayana dibuat alat untuk mempermudah petani itu memanen. Dulu kan dengan dangul itu kan seperti grepe seperti susah naiknya kan bahaya jatuh. Itu dibuat dari alat di motor, pasangkan rantai itu kayak naik bisa langsung ya. Jadi dalam panen cepat panen, cepat produksi dengan stainless steel dengan bahan bakar gas, cepat produksinya. Risikonya. Nah itu luar biasa itu, sehingga kemudian cepat edar masyarakat. Ini kan sekarang kita bagi kompetisi di tingkat pengrajin ini sama ini, bagaimana brandingnya ini, sehingga hotel masuk. Itu kan memang harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kan tidak boleh lebih dari 20% dari harga yang bahan baku gitu. Tidak terjadi persaingan tidak sehat. Nah kemudian kalau sudah go nasional, lain lagi cerita sejahtera kita semua. Tujuan Pak Gub begitu. Artinya Pak Gub memang bercita-cita untuk agar arak ini kan sebagai kearifan lokal Bali bisa mendunia. Ya karena itu kan program memang cita-cita dalam visi misi dan Bali Pak Gubernur sudah dipikirkan sekali. Jadinya diantara yang lain ya, karenanya kemudian arak ini yang saya tahu di hukum juga bagaimana membangkitkan ekonomi dengan garam, paling garam sudah, kemudian bawang putih dan banyak produk-produk lain kayak endar ini. Itu kan penguatan terhadap tradisi budaya juga pengrajin kita ekonominya. Jadi Pak Gubernur kita memang yang luar biasa berpikir untuk Bali. Ini yang harus kita apresiasi, karena beliau tidak pikir hari ini saja, berpikir bagaimana ke depan kita tetap dengan tradisi kita, tapi tidak akan kalah secara persaingan global. Ya, jadi mungkin kalau saya sebagai masyarakat ya, sebagai anak muda yang juga penikmat arak itu juga, saya sebagai konsumen yang minum arak juga kadang-kadang takut kan. Nah, ketika saya beli arak nih mengandung metanol. Itu. Mungkin ya apa yang program pemerintah, kalau kita pedagang arak mau mengikuti standar-standar yang dimiliki pemerintah, mungkin juga memiliki rasa aman juga sebagai penikmat kan. Nah sekarang nih kalau saya melihat, saya juga sering beli minuman yang diproduksi oleh anak-anak muda yang seperti Mang Au ini. Jadi saya sering coba satu. Memang rasanya tuh berbeda-beda. Tapi yang membedakan adalah memang
dari apa namanya desainnya ya. Dari sana itu juga apa namanya, saya juga sering bertanya kepada mereka, ini asli nggak? Ini dicampur apa nih kan gitu? Karena kita masih mencoba kan, kita kan juga mencari cita rasa kan begitu. Nah, selain Mang Au ini di teman-teman saya juga sering apa namanya menyampaikan bahwa mereka tuh juga jualan tuh sebenarnya masih diam-diam, masih ada rasa-rasa takut begitu. Ya mungkin karena mereka ada yang sudah tahu dengan apa namanya pergub dari pemerintah, sudah ada tahu poin-poinnya, tapi kan juga banyak juga pelaku usaha yang tidak tahu. Nah itu bagaimana? Nah contoh Komang Au aja nih, sebagai pedang Arab mungkin baru tahu sekarang kan, harus apa standarisasi dan lain-lain. Nah itu bagaimana mungkin pemerintah itu agar lebih intens memberikan apa namanya edukasi ya, artinya sosialisasi juga terhadap pelaku arak khususnya agar tahu standarisasi. Dan ini kan juga saya sebagai konsumen biar aman juga nih, kita sebagai pemakai kan pengguna nggak was-was juga, ini aman nggak mengandung metanol. Ya, jadi sebenarnya dari hulu ke hilir ini sudah diatur di Pergub 1 2020 ini. Kalau dari bahan baku tentu yang pemerintah di bidang dinas pangan itu pangan juga penyediaan bahan bakunya, kemudian dinas koperasi, kemudian dinas wisata untuk pemasaran di tingkat hotel, kemudian dinas perindak tentunya perizinan. Nah sekarang kan sebenarnya kalau kita coba-coba nakal gitu kan, karena kan ada uji BPOM, ada yang mencoba begitu, tentu kejadian kayak katakanlah si setan pernah ketika mereka minum ada etanol itu buta kan, kemudian sesak kan gitu, tentu tahu kita. Nah sekarang kalau kita mau betul-betul jujur, karena kan ini investasi untuk kita ya, ini investasi untuk kita mendapat segmen pasar yang baik, tentu bermain dengan baik dari segi aturan segala macam. Dan tentu saja pemerintah akan terbuka kok. Nah, tinggal kita bagaimana kemudian kita. Nah, kalau saya ini sudah jelas dari hulu ke hilir, pemerintah giat kok. Kayak hari ini misalkan, saya sebagai pemerhati hukum tentu bisa mewakili pemerintah, daerah mewakili masyarakat juga. Sadap satu ini. Nah tinggal sekarang kepada pengusaha muda, bagi masih muda kan sekarang gampang menggoogling bagaimana aturan segala macam pakai pergub. Dan tentu saja pemerintah tidak akan pernah berhenti untuk sosialisasi ini. Itu kan terus sehingga cita-cita mulia dari Pak Gubernur kita Wayan Koster, bagaimana arak Bali ini menjadi satu produksi ekonomi yang bisa brandingnya ke luar negeri dengan sake itu luar biasa. Untuk di segmen yang Mang sampaikan punya ada segmen tertentu. Ada yang kemudian dia infuse dengan perisa ini kan memang betul kemarin kan sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Yaitu lomba bartender itu. Bagian dari merangsang kreativitas anak muda Bali dalam meracik. Bukan hanya apa namanya arak, kopi juga begitu barista kemarin. Itu artinya kan Pak Gubernur tidak hanya dengan regulasi saja. Kebijakan strategis juga dibuat beliau supaya ini kontinuitas menghasilkan produk yang luar biasa, aman, legal dan meningkatkan pasti. Ya tinggal kan kitanya masyarakat, karena kita kan banyak menunggu. Kalau kita mau maju, kita yang ke institusi birokrasi yang menangani bidang perizinan, udah googling dulu, tentu kan transparan sekarang, semua transparan, double kok. Jangan takut kok. Jika ada permainan calo atau umum, lapor saja. Ya, apalagi kandungannya metanol kan temuan dari pihak kepolisian itu pidana itu racun. Artinya pemerintah sudah memudahkan lah nanti dibantu. Mangau juga nantinya ada Bapak. Izin dicabut loh kalau anak. Oh gitu ada ditegur dulu, kemudian sanksinya ada sanksi karena pergub kan sifatnya sanksi administratif. Tapi kemudian kalau sampai menimbulkan misalkan korban itu pidana karena memang mengandung racun campuran tidak benar tuh kan. Kalau di tingkat pergubnya kan sanksi administratif tegur kemudian dicabut gitu. Sementara kalau memang bandel ya sudah sekali cabut nggak bisa produksi lagi kan. Artinya secara ekonomi kan kolaps. Iya. Kan pengennya ekonomi tetap bertahan dan maju tentu ikuti aturan tertib dan taat. Jadi jujur dalam berinvestasi. Artinya ini kita sama-sama menjaga ya. Dukung pemerintah menjaga, pelaku menjaga dan konsumen juga
Aman. Nggak aman. Oke. Nah ini saya penasaran nih dengan tips Nine ini gimana sih rasanya? Boleh nggak saya dicicipin sedikit? Boleh. Bawa gininya nggak mang? Apa Bawa sloki ya? boleh. Saya penasaran nih ini dari buah ini kalau saya lihat nih gambarnya apel. Apel ya, Pak. Artinya memang pakai buah Dari apel. press buah apel ya. Bahan bakunya arak murni. Bahan almond Masukkan buah apel. buah apel dibius direndam selama 3 hari. Berarti dapat sari-sarinya buah apel. Iya. Sehat dong. Sehat. Oke. Ya kan apel taesta, ngomong masalah taesta bagus untuk kesehatan lambung. Selain bikin hangat badan, lambung juga sehat karena taestanya dari apel kan bagus. Iya. Oke. Mang, saya minta ya tips gimana sih? Penasaran nih karena saya baru mendengar nih ada arak infus. Saya biasanya minum arak begini putih aja. Biar Jadi beli Campur sendiri kadang. campur sini. Ya apresiatif ya. Saya izin nih Pak Man nih Ya, saya. terus silakan. Aromanya juga nggak keras ya seperti arak tapi Ini udah betul-betul rangsangan pemerintah daerah dengan lomba kemarin itu supaya tidak lagi aroma pengahnya. Ini sudah saya yakin bartender sudah tahu kok rata-rata mereka yang di bartender dirangsang dengan aturan ini semakin tertantang mungkin bagus. Sudah kayak whisky kok, udah kayak brandy emang karena yang putih sudah seperti aroma gin atau aroma vodka. Betul itu. coba rasanya bagaimana ya? Apel. Apel? Karena diinfuse tadi. Tapi ada rasa-rasa alkoholnya memang ada rasanya. Nah, karena kan bapaknya. Ya, sudah. Jadi kita tidak apa namanya kadang kalau ada yang minum baru minum ya mungkin orang tamu dari luar misalnya mau minum Luar kota. ada yang apalagi sebagai welcome drink Welcome. kalau terlalu keras kan mereka juga ada yang nggak bisa minum kan takut juga. Tapi kalau ini rasa apelnya itu seperti jus. Sementara kan kalau di Bali dikatakan dengan pertanian di Bali, artinya kan apel kan dari Malang maksudnya betul ya karena di Bali belum apel sudah di strawberry sudah ada di kawasan utara ya di pegunungan itu dari Plage juga di Singaraja sudah ada. Dalam kaitan proses arak ini kan dalam kalau orang Bali kan biasanya menggunakan warigo artinya hari baiknya. Saluaronya ada di paniron mulai untuk menurunkan nira segala macam proses sebelum paniron. Karena kan kalau saudara itu kan paniron was mau paniron lah yang tepat untuk produksi. Nah, itu kalau kita betul-betul Bali holistik begitu. Sehingga hasilnya betul-betul secara niskala kan Pak Gub memang integrasi antara niskalo skalonya betul-betul Bali ini supaya bersinar. Artinya ada sesana-sesana juga ya dalam gitu Ya. membuat Karena kan yadnya untuk diri kita, yadnya untuk masyarakat, itu pemerintah di situ tugas pemerintah. Artinya nangun yadnya untuk kesejahteraan masyarakat. Juga kan ini luar biasa Bali sampai berapa orang dari luar blogger-blogger kan sudah membuat blognya tentang arak ini. Kita dukung terus sehingga saya lihat di medsos itu berkurang kemudian bully-bulian. Mereka mengakui bahwa menghidupkan ekonomi juga tesnya bagus dan bersaing mulai rasa pengaruhnya arak itu berkurang ya, karena kan ada yang 20%, 35%, sampai yang 40%, 45% ada itu luar biasa. Mabuknya kan nanti segmennya menambah apalagi lewat podcast ini mabuk dikenal apalagi kan betul karena apel taistanya bagus untuk lambung badan hangat kemudian lambung panjang terukur begitu. apa sih harapannya Mang Auk sebagai pelaku usaha arak nih? Ya kedepannya ya biar jadi maskot Bali lah arak itu sama seperti yang Bapak sampaikan tadi biar bisa kita sebanding lah sama Jepang dia punya sake mungkin Meksiko dia punya tequila Ya, Rusia dengan ya harapannya sih itu Kalau harapannya terkait dengan kebijakan tadi, ya sangat mendukung pemerintah sama-sama ini semua stakeholder ini bersama masyarakat. artinya Mang sebagai pelaku usaha siap mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan aturan agar Aman lah, Aman lah, olahan yang intinya. aman, olahan yang aman gitu. Oke, baik. Untuk Pak Man, terima kasih. Artinya banyak pemaparan juga yang sudah disampaikan. Ini saya sebagai
walaupun saya sebagai host, saya juga sebagai konsumen, Penikmat. penikmat arak, yang ini jadinya mendapat jawaban juga ya, sebagai memberikan ketenangan juga ketika saya besok membeli araknya ada Bang Au. Artinya Bang Au tinggal menyiapkan standarisasi saja. Dikaitkan ada lagi Pergub 99 tahun 2018. Bagaimana pihak hotel, restoran itu, supermarket, hipermarket berkewajiban untuk membeli produk-produk Bali. Artinya pasarnya sudah di ini, hanya saja ini kan masa pandemi, belum bisa berjalan optimal. Jadi dari hulu dan hilir sudah betul-betul Pemda Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Pak Dr. Royan Koster dengan Pak Prof Aceh, itu Cok Acehnya ya sudah begitu berpihak sekali untuk masyarakat Kramo Bali, untuk mensejahterakan Kramo Bali itu. Artinya pemerintah itu ingin agar hasil alam yang dimiliki Bali, produksinya itu yang menjadi primadona di tempat kita sendiri, Menjadi tuan rumah. Gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menjadi eksis di luar Bali kan gitu, Prof. Iya. Nah, hanya memang sekarang kan persoalannya ini kan baru proses transisi ya, membangun bagaimana masyarakat Bali di dalam memproduksi suatu barang apapun namanya ya, atau produk pangan itu taat aturan. Kenapa? Karena tentu untuk perlindungan kepada Kramo Bali itu sendiri. Jangan sampai produk yang dihasilkan menimbulkan persoalan hukum yang tidak dilindungi, yang sulit dilindungi. Nah, misalnya minuman yang disampaikan oleh adik Komang itu kadarnya sudah secara anggaplah dari pengecekan di petani gitu ya, yang tahu tetapi kan belum ilmiah betul gitu ya. Dan lain sebagainya itu, dan rasa dan lain sebagainya berkualitas, misalnya 30% kadar alkoholnya. Nah, ini kan dicek lagi untuk bisa diedarkan, dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, dicek oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau ini layak diedarkan, sudah ada izin edar. Dengan izin edar disitulah pemerintah bertanggung jawab melindungi karena sudah memberikan izin edar. Kalau ada apa-apa bukan persoalan bagi kepada petaninya lagi, kepada pemerintah yang tentu sudah memberikan perlindungan itu, memberikan izin. Ini prosesnya yang harus ditempuh gitu ya. Dan saya kira sekarang dengan kebijakan Pak Gub memang betul-betul berpihak kepada masyarakat ya, masyarakat Kramo Bali, tidak ada yang sulit untuk dibicarakan, tidak ada yang sulit untuk diselesaikan, sepanjang ada komunikasi, diinformasikan. Misalnya Pak, kok sulit mencari izin begitu? Ya sampaikan. Pasti Pak Gub mencari jalan keluar. Di mana kesulitannya? Kendala-kendala. Karena esensinya sekarang kan kembali tadi sudah disampaikan, kembali kepada visi pemerintah Provinsi Nangun saat ketilo ke Bali. Kalau pemerintah mempersulit untuk perizinannya, orang tidak mampu disuruh dipaksa untuk mencari izin kan tidak mungkin. Nah, kalau ingin mensejahterakan kan pemerintah hadir di situ. Karena inilah nantinya saya kira komunikasinya sehingga semua menjadi aman. Jadi dan apalagi nanti bisa ini mudah-mudahan pandemi segera berlalu, ya, terus pariwisata datang dan ini masuk menjadi konsumsi dari para wisatawan Bali. Karena Pak Gubernur juga begitu. Beliau sudah berusaha seperti ke Menteri Perdagangan. Kita sudah punya minuman. Ya selevel whisky dan lain sebagainya lah yang kandungan alkohol. Kenapa kita import lagi? Ini didorong untuk masuk dan ada 60% wajib memakai. Ada di Pergub 99 itu wajib membeli produk-produk masyarakat Kramo Bali minimal 60%, 30%. Ada beliau atur sudah data itu. Ya tinggal menggerakkan kalau sudah jalan. Kan Pergub sudah ada. Lalu ya berpihak. Anda berpihak kepada masyarakat Bali. Saya kira itu luar biasa roh dari produk-produk hukum yang telah dikembangkan karena
dalam rangka membumikan dari visi beliau itu. Kuncinya di situ. Jadi mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau tidak mensejahterakan berarti kan tidak sesuai dengan visi. Nah, tinggal sekarang memang ayo bersama-sama. Sekarang eranya Pentahelix semua bergerak bersama. Jangan ada yang takut menyampaikan. Yang penting dikomunikasikan dan diajak berdiskusi, pasti ada jalan keluar. Saya yakin itu. Apa ada pandangannya gimana Mang setelah Bapak Ya, Pak lebih- Prof Aryo lebih menjelaskan jelas terkait sekarang, dengan lebih mengerti alurnya lah istilahnya. Kalau dulu kan taunya cuma legal gitu ya. ya Kayak dulu taunya legal. Kalau sekarang lebih di zaman pandemi gini sangat apa namanya itu? Sangat buat saya tuh buat nambah penghasilan itu di pandemi gitu. Untuk berjualan. Nah, mungkin ini kita apresiasi ya. Jadi inovasi dari anak-anak muda, adik-adik kita seperti di Komang itu jadi memanfaatkan peluang. Nah, tinggal sekarang bagaimana kreativitas yang dihasilkan itu juga tidak menimbulkan persoalan hukum. Nah, tinggal di Komang nanti dengan teman-teman bergabung begitu ya, sampaikan saja ke pemerintah dari tingkat terendah. Nah, kalau pondok di sana sampaikan ke provinsi. Kembali dikunci karena Pak Gubernur kan ingin mensejahterakan masyarakat. Saya tidak punya uang, saya punya inovasi. Gimana jalan keluarnya? Bila mana perlu, siapa tahu gitu kan. Dikasih permodalan begitu kan. Nah, ini tinggal memang dikomunikasikan. Jadi jangan tidak mungkin itu. Nah, itu. Saya kira itu ya, apalagi ini Komangnya bisa melakukan inovasi. Ada rasa begini, rasa ini. Nah, persoalannya ikuti aturan. Aman nggak ini? Nah, kan begitu. Nah, sebetulnya rasa sudah ini. Nah, apalagi nanti bisa diisi di label itu ya. Aturan minumnya. ya. Karena ini kan biasa disalahgunakan ya, Prof. Biar nggak salah gunakan. Termasuk saya juga sering menyalahgunakan ini satu botol saya minum sendiri ya. Itu. Aturan Mabuk minumnya. Dan ini tentu untuk kembali kenapa ada aturan minum itu? Karena untuk kesehatan. Kalau ini sudah dirasakan, apalagi sekarang kopi, arak sudah itu. Tapi jelas aturan minum campur araknya berapa mililiter misalnya itu dan menjadi testimoni dia sehat. Itu kenapa tidak? Dan orang akan menjadi ini. Nah, kalau orang banyak walaupun sedikit kan akan menjadi banyak ending akhir. Nah, ini menarik Prof. Tadi Prof mengatakan yang dulu sempat viral kan, arak kopi Prof. Itu gimana sebenarnya Prof? Saya sampai sekarang ini nggak masuk akal nih bagi saya nih. Arak dicampur kopi, saya minum bisa buat sehat. Saya belum pernah mencoba tapi secara logika saya tidak mengerti nih. Nah, ini bagaimana itu Prof? Jadi nah, ini kalau saya juga mengikuti minum arak. Minum kopi ditambah arak, gitu ya. Kopinya tanpa gula lagi. oh tanpa gula kopinya. Tanpa gula lagi. Nah ini memang saya tanya, betul nggak? Saya kan bukan peminum sebenarnya. Arak yang banyak tidak. Saya tanya orang tua di desa. Ternyata memang betul. Sebelum ke sawah itu dia minum paginya itu tambah arak sedikit gitu. Ternyata arak itu juga kalau di Bali itu kan, nah ini mungkin orang kesehatan yang lebih tahu banyak. Membuat segar. Nah, itu dari yang mengkerut ini menjadi baguslah peredaran darah dan lain sebagainya. Dan saya pakai itu juga minum kopi tambah arak sedikit. Ternyata selama ini ya baik-baik saja dan syukurlah mudah-mudahan lah. Saya tidak tahu apakah ini menyebabkan selama ini ya saya sendiri sampai saat ini ya, dilindungi yang lebih dewasa ya. Jadi dijauhkan dari COVID begitu. Apakah itu karena minum kopi plus araknya atau apa mungkin tidak. Yang penting kan pikiran positif itu. Iya. Nah itu. Nah ini tapi yang tahu itu kan orang kesehatan. Tapi kalau dari testimoni orang-orang tua memang seperti itu dari dulu. Nah, kita ikuti karena sekarang dalam posisi ini kan kita tidak tahu mana yang paling mujarab untuk obat dalam situasi COVID. Iya. Kan gitu. Belum ada yang pasti ya. Ada yang pasti. Oh ini untuk menyegarkan karena ini kan ke paru-paru dan lain sebagainya buat segar ya sudah. Dan itu membuat imun kita punya yakin kita sehat ya kenapa tidak.
coba. Yang penting tidak sampai mabuk kan begitu. Karena kalau sudah mabuk berarti berlebihan, itu akan merusak diri sendiri. Saya kira itu. Oh, berarti memang sudah ada kearifan lokal berarti Iya. ya, di leluhur kita sudah menemukan lebih awal. Nah, itu. Kalau memang itu bagus. Mungkin tadi sudah sangat jelas ya tadi pemaparan Pak. Terima kasih Prof. Nggih, terima untuk kasih hari kembali. ini. Terima kasih Komang. Masih. Kita nanti mungkin di lain kesempatan bisa berkumpul lagi, pembahasan lebih agak mungkin apa nanti yang lagi viral kita bahas lagi bersama. Oke, saya tutup dengan Para Santi. Om Santi Om Santi. Santi. Oke, sukses semua.